Udah nih. Udah, suruh Jupri repost aja. Coba lu lihat Twitch dulu coba. Lu pakai delay nggak? Nih gua refresh dulu. Delay dikit doang. Tapi lu liatin Twitch-nya, siapa tahu yang nonton ada yang mau nanya kan. Ya udah. Enggak, suruh Jupri repost dulu, bilang udah Udah, mulai. udah. Udah kok. Sabar, ini lemot banget sumpah. Gue buka dari HP aja lah, lemot anjir. Ya kita mau ngomongin apa anjir? Nggak tahu, kita iseng-iseng aja. Ini kan comeback gua nge-stream nih. Udah lama kan gua Oh iya. selama bulan Ramadan gua rajin beribadah, gua itikaf sepanjang hari. Iktikaf Aduh. anjir. Iktikaf di mana lo anjir? Ya gitu deh, gua kan caster Dota paling beriman yang pernah ada. Ada di mana-mana juga gua anjir. Ah lu mah apa, Playboy LDR lu mah. Aduh. Makanya lo. Tapi gua nggak ada webcam ya di sini. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai webcam. Kita sambil nunggu aja nih. Coba tanya Jupri nih, udah bisa dimulai apa belum nih? Kita Udah kayaknya bisa lah, mau udah jam 8. kita mulainya setengah sembilan aja kayaknya, sedikit ngaret tadi gue main ternyata jadi late game. Gue ngiranya menang cepat soalnya. Terlalu sombong gue. Anjir, itu sebenarnya mudah anjir. Ya gimana temennya begitu. Sabar, lama banget ini loadingnya. Udah repost bener sih Jupri, belum anjir, belum ada yang nonton. Biasanya kalau udah di repost pasti banyak yang nonton. Tes, ntar gue tes. Ah, udah tuh Pri, udah ada yang nonton. Berapa orang? Berapa orang? Banyak. Banyak. Ya udah. Ya, udah buka dah buka. Berapa orang sih, gue penasaran loh. Lu buka sendiri aja anjir. Kalau Baru gue buka sendiri, ini. masalahnya langsung ini, langsung kelihatan juga. Jadi di dalam streaming ada streaming. Ada sekitar 6 orang lah, banyak lah pokoknya. Enam Belum orang. pada ini. Oh iya, Ntar gua repost dulu. Ayo kita buka Pri. dibuka Acara aja nih kita malam langsung ini. nih. Cuma baru enam Di orang, kita harus buka nih. Aduh, ya sudahlah. udah Apa-apa. itu udah 9 nih, gila. Banyak. Ya udah, oke deh. Ya Udah udah. banyak Pri. Ke Pri. Eh, emang ada Tuh. Jupri nih? Nggak ada tahu, orang kita cuma berdua. Iya mana? Gua salah. Aduh, kebiasaan sama Jupri ya. Gua kayaknya udah mulai dilupakan nih setelah gua 1 bulan menghilang. Anjir, gua udah biasa sama Jupri sekarang. Dasar lu temenannya sama 2K skrup lu. Kurang-kurangi lah temenan sama manajer kita yang noob satu itu. Dah serius. Ya udah, selamat malam semuanya, kembali lagi bersama gue di live gaming broadcast, tentunya bersama gue Mahin dan juga gue ditemani oleh Ari, sang playboy LDR alias Sing 7. Apa kabar Sing 7? Baik, 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 Apa baik. kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo. Dan gua Alhamdulillah baik. dan gue muncul dengan model rambut baru ya, karena gue kemarin gue gondrong banget sampai segini, akhirnya gue dimarahin dan merubah sedikit penampilan menjadi botak. Asik. Asik. Gila, main botak sekarang. Menuju TI 5 gue harus ganteng kali. Gila. Harus ganteng banget Yo, sih, Hin. dong. Nanti di Papstom kan gue bakal nanda tanganin banyak mousepad ya. Pokoknya nanti yang mau tanda tangan mousepad pas Papstom jangan lupa ya ke gue. Jangan lupa spidol silver atau goldennya lah ya. Aduh. Gila, gua spidol biru aja gua. Iya, spidol. Ya udah gini, sebenarnya hari ini gue sebenarnya ingin membahas TI, tapi sebelum membahas TI mungkin kalian bisa lihat judulnya, bahwa judulnya adalah introduction, apa sih, introduction of Mahin ya, karena gue merasa dari semua caster kayaknya yang paling tidak menonjolkan dirinya adalah gue gitu. Jadi Ah, gue ingin bisa aja mengenalkan mah. diri dulu. Nama gue Maman Himawan.
kuliahnya di psikologi UNER di Surabaya, Oh iya. terus sudah bermain Dota untuk 12 tahun dari kelas 4 SD sampai sekarang, tapi tetap aja 3 kasgrup, gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi untungnya gue diberkahi oleh Live Gaming Broadcast jadinya menjadi broadcaster dan gue bisa merasa sedikit lebih berguna setelah 12 tahun hidup gue nggak jelas main Dota mulu ya. Dan apalagi ya, gue mungkin gua sukanya Alliance seperti di wallpaper ini. Gua sangat suka banget sama Alliance walaupun pemainnya gua lebih suka PPD dari Evil Geniuses atau EG. Apalagi ya, gua suka Red Dotto, gua gua nggak homo. Ya pokoknya sekian aja Kok kali ya. muda. Gue juga bingung ya. Ah, Pokoknya gua role gua kalau main support eh hard support support ya, udah hard kasgrup support. top Ya favorit gue adalah Chen ya, Chen favorit is Chen tapi nggak bisa main Chen anjir. apaan gak bisa main Chen? Gue sering kali main Chen. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen nge-add ID gue langsung add aja. Kalian bisa search Mahin atau Mamantes ID-nya ya. Jadi jangan ragu buat apa? Kalau pengen nge-add gue silakan di komen di wall dulu. Nanti bakal gue accept. Soalnya kalau main add-add doang nggak bakal gue accept pasti gitu ya. Yo, Segitu aja kali ya perkenalannya sedikit aja. Nanti kita bakal berkenalan lagi karena gue bakal banyak banget nampilin streaming kayak gini nanti ke depannya. Pokoknya kayak draft pick, terus analisis draft, gitu-gitu gue bakal banyak mungkin kedepannya kalau udah ada internet dan bisa upload gitu ya. Dan sekarang kita langsung aja bahas ke TI 5 kali ya. Sekarang di sini udah ada berapa orang nih Ri, yang nonton? ada ya lumayan lah 10. 10 lah ya, udahlah nggak apa-apa 10 orang juga ya. Jadi kita pertama-tama di sini kita bakal langsung ke blognya Dota dulu di sini dan kita langsung ke international approach-nya ya. Kita langsung klik aja di sini ke website Dotanya. Mungkin sedikit yang gua di sini ingin membahas sedikit overview ya Ri, dari TI Mm-mm. sendiri. Jadi gua nggak bahas timnya doang, gua nggak bahas metanya doang gimana gitu. Gua di sini pengen ngejelasin TI secara ini ya, secara menyeluruh gitu. Ini ada chat apa nih? Mm. Lo share dong, gua delay lihat di Twitch. Oke. Duh, mana sih? How to share screen? Oh Oke, my share god, lu screen. harus benar-benar gua ajarin gitu. Iya ya, Buka sorry Skype dulu, sorry Mam. sorry. Oke, itu. Oke. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu ya, mungkin di sini TI itu dimulai Agustus tanggal 3 sampai 8 2015 ya. Berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dua berarti minggu kurang lagi, lebih Mam. 6 hari ya dan 2 minggu lagi Yap. dan tanggal 26 ya kalau nggak salah nanti besok udah bakal Ada ada wild wild card. card tentunya yang bakal diperebutkan oleh oleh berapa orang ya? Oleh 4 tim kalau nggak salah ya buat Empat memperebutkan tim, dua empat nih. tim. Wild card 26. Yo. Bracketnya belum muncul ya di sini. Ya, di sini kita bisa lihat Eh, ada A B yap. C di sini. Loser of A, loser of B, loser of C dan segala macam ya pokoknya ya. Yap. Terus kita lihat lagi Dia dari pakai over. ini ya. Kenapa? Dia pakai double Double elim. elimination. Yap, pakai Hmm. double elim dan ini prize poolnya Ri. Gimana menurut lu Ri? Dari Ih, gila. segi prize pool? Itu kalau What menang the itu fuck? mandi duitin. Itu mandi duitin. Gue juga nggak ngerti ya, 17 juta di sini prize poolnya dan ini di bawah kita bisa lihat pembagian prize poolnya ya. Di sini 6 juta buat juara pertama dan juara terakhir pun membawa 51 dolar. 51 dolar itu berarti berapa, Ri? 50 Di Monster 2 tuh sekitar 50 juta. miliar. 500 juta. Bukan 5 miliar ya? 50. Ah, gua 50 ribu dolar ya. Pokoknya sekitar 500 juta atau 5 miliar lah itu. ya, dan itu buat juara terakhir aja udah 5 miliar gitu dan sementara juara satu nih gue udah nggak tahu berapa miliar ya 6.184.452 dan ini menjadi rekor lagi ya di tahun ini setelah di tahun sebelumnya juga Ya, TI 4 jadi rekor. e-sport turnamen terbesar ya mengalahkan LoL, Hon dan juga segala macam ya. Ya, Bener. apalagi nih mungkin lu ingin membahas yang lainnya? Gede banget ya. Itu benerin kalau lu juara terakhir aja. Udah bisa beli motor, membenahin pernikahan lah gila. Membenahi pernikahan. Ada aja lu, ah. Dan oh ya jangan lupa juga kalau misalkan nonton TI ini bisa lewat banyak banget cara ya. Kalian bisa langsung ke website Dotanya, kalian bisa langsung ke in-game, kalian bisa juga ke Twitch. Pokoknya antara tiga itu dan kalau saran gua sih kalian langsung aja ke ini ya. Langsung aja ke website resminya di official www.dota2.com/international/overview watch. Nanti kalian bakal bisa nonton langsung, kalian bisa lihat venue-nya gimana, komentatornya gimana, muka-muka playernya gimana Ri ya saat Oh, kebokong atau saat kalah, saat menang itu sangat-sangat menyenangkan sih gua rasa saat ekspresinya gila ya. yap betul banget melihat Soalnya kalau main ekspresi di orang yang in-game tuh kalah. nggak bisa lihat ekspresinya, Hin. Yap, walaupun memang di in game mungkin buat
buat teman-teman yang ingin belajar lebih gitu ya, kalian bisa milih in game karena di in game kalian bisa lihat player perspektif, gold, bla 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 segala macam. Tapi kalau lu pengen ngelihat hype TI itu kayak apa ya, kalau gua rasa lu harus nonton langsung ya di Hmm, website resminya ya. Yap, bener banget. itu mungkin dari overview dari gua. Lu ingin menambahkan kah, Ri? Sedikit overview apa gitu? Enggak, gue mau menambahkan kalau di bincang-bincang kita ini ada kuisnya ntar ya buat Oh, hadiah iya betul menarik. betul betul. Iya, gila. Nanti kuisnya bakal dibawakan oleh Ari ya, pokoknya bukan Ya, oleh gua. Dan nanti dijawabnya di fanpage. ya betul. Dan buat teman-teman yang di Twitch yang 10 orang yang nonton, gua bilang makasih banget yang udah nonton dan jangan lupa juga kalau kalian nonton, kalian bebas nanya apa aja. Nanti Ari bakal membacakan pertanyaannya ke gua dan kita bakal bahas bareng-bareng. Kalian bisa bertanya soal gimana komentar Mas Mahin atau Mas Sing Seven mengenai VC Gaming atau mengenai Secret, gimana siapa yang bakal menang, gimana Lesrak atau apapun. Kalian terserah mau nanya apa asalkan temanya masih Dota. Jangan bertanya yang aneh-aneh pokoknya. Dan bertanya soal cinta karena kita berdua jomblo gitu. Oh, bukan. Please lah. Live gaming tuh kutukannya emang yang masuk pasti jadi jomblo. Jadi buat kalian yang ingin menjadi caster di sini, get ready aja ya. Tapi kita kayaknya bahas yang lebih apa ya, yang paling dekat dulu deh, wild card gitu. Wildcard. Oke, lu mau pengen bahas wildcard, kita kemana ya berarti ya? Kita ke tim berarti di sini ya. Tim. Kita ke tim dan ini udah ada 16 tim yang invited ya, VG Gaming, EG, Tim Secret, bla 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 bla, dan mana ya di sini wildcardnya nggak ada pemenangnya di sini gua. Wildcard. Di mana kita bisa melihat pemenang wildcard? Oh, di tim Liquid mungkin bisa sih. Di Liquid. Wildcard, Dota 2. wildcard Dota 2, oke. Hmm, oke ini mungkin ya. Ya, Dota 2 Gamepedia. Apa? Oh, tim Liquid ya. tim Liquid, tim Liquid. Tim Liquid. Tim Liquid. Ini mah DAC. Kenapa DAC? Ngapain di Aceh? Wildcard internasional. Wildcard TI5. Sorry ya penonton, agak-agak lemot. Ini aja udah ada dari Ghost Gamer. Yup, Mana ya di sini? itu dia. Ini kali ya, gua fokuskan sedikit di sini. Hop, nih 4 tim ya. Ada Archon, ada Sidek, ada Vega Squadron, dan ada MVP Phoenix, bukan MVP Hot Six ya. Gimana menurut Luri Ya. dari wildcard dari Kalau keempat tim menurut ini? gua sih bakal seru ya. Di sini Archon punya modal gede setelah tahun lalu membuat apa ya, bikin sedikit kejutan lewat permainan korok, lalu juga MVP Phoenix juga nggak disangka-sangka ya. Sidek juga lumayan kuat dan gua apa ya, Vega Squadron sih yang harus kita bahasin. Itu tim bener-bener stabil, permainannya stabil untuk tahun ini sih. Kalau gue bilang dia benar-benar stabil gitu, menjalani turnamen juga stabil, terus prestasinya juga lumayan banyak kok. Menurut lu gimana, Hen? Hmm, Sejujurnya sih ya, kalau menurut gua sih wildcard ini timnya agak kurang banyak fansnya sih, baik dari Archon Gaming, Sidek, Vega Squadron ataupun MVP. Dan kalau gua kira di sini wildcard nggak bakal menjadi terlalu sorotan yang terlalu menarik ya, walaupun ini bakal menjadi salah satu pembukaan untuk menuju ke babak utama gitu. Dari Archon, Sidek, Vega Squadron dan MVP juga gua rasa performanya kemarin di qualifier masing-masing juga ya bagus-bagus enggak gitu kan. Vega Squadron lu tahu sendiri dia tim yang bagus gua rasa, tapi suka mengalami sedikit kesulitan konsentrasi gitu saat udah masuk late game ataupun masuk ke higher ground gitu. Memang dia dalam ngepick bagus banget di early, dia nguasain early game, dia mid game-nya juga cantik karena memang tim asal Rusia ya, terus-terusan ngepush, geng. Cuma nyatanya pas udah nyampe high ground itu susah banget. Itu kelihatan banget pas kemarin lawan Navi ya, waktu Dendi melakukan Hmm. RP yang sangat bagus banget kemarin di European Qualifier, dan akhirnya menyebabkan Vega Squadron gak dapet tempat pertama dan memaksa Vega Squadron buat masuk ke babak wildcard ini gitu kan. Sementara itu kalau dari Sidek sih gua rasa Sidek sebenarnya kalau menurut gua bagus banget ya, mengawali mengawali Chinese Qualifier dia menang terus, dan sempat di Dota 2 Launch juga di ini kan ya, digembar-gemborkan yang terus-terusan debate sama orang gitu kan. Orang-orang benar-benar banyak banget Hmm. ngejagoin Sidek, apa-apa milihnya Sidek, bahkan Ihom pun kalah gitu sama Sidek dalam presentasenya. Gue juga nggak ngerti kenapa gitu.
Tapi juga yang bagus dari Sidek itu dia mampu mematahkan Wings Gaming ya, tim yang emang lolos banget dari Open Qualifier China yang bener-bener bagus mainnya. Gua rasa dia berhasil ngalahin underdog kayak gitu bagus, dan walaupun memang di akhir sedikit kesulitan ya buat ngelawan Ihom yang kalau menurut gua memang dari materi pemain sendiri Sidek bagus, cuma kurang pengalaman jika dibandingkan dengan line up dari Ihom gitu kan. Ihom. Ya lu tahu sendiri kan di Ihom, lu kan Ya, penggemar Ihom itu kan. isinya legend Siapa aja, semua siapa isinya aja, masalahnya. ROTK, Lanem, CD R6, CDAC, ya CDSDDC, CTY, CTY ya, DDC, CTY dan juga CTY CTY, DDC, sama satu ini lagi. Kenapa kita lupa satu sama lagi? aduh gue Kita lupa buka, kita carry-nya, buka, gue kita lupa buka, jadinya. kita buka ya Ya, kalau gitu. Shyler, bukan ya? Gua lupa juga. bukan Siler, Bukan Shyler ya? bukan. Carry-nya itu si Oh ini masih Yam. deck ya? Oh ya Yao ya? Ya, Ya pokoknya gitu deh ya. Dan kalau dari se- Vega Squadron sendiri di sini ada Cema, ada Pasha, ada Non, ada Meg juga yang dulunya ada di Empire. Ini kapten yang sangat berdarah dingin ya, mukanya Rusia banget. Terus juga ada Solo tentunya ya, Alexi Berezin di sini dari Vega Squadron. Dan dua tim lagi tadi apa ya, Ri? Gue lupa di Archon sini. dan MPP Phoenix. Tapi yang nggak Archon ya, disangka-sangka tuh MPP Phoenix ya. MVP MVP Phoenix bener Phoenix. ya. Kenapa lu nggak menyangka MVP Phoenix coba? Kalau kalau gue Karena sih gue sangat menyangka pertama sebenarnya kalau MVP enggak Phoenix. sih, gua lebih ke ref waktu itu. Gue lebih ke ref ngelihat performa ref di Aceh, gue agak sedikit terkesima waktu itu. Tapi yang nggak gue menyangka MVP Phoenix kalah sama MVP Hot Six gitu. Wah ya emang. Karena Karena ya kenapa? kenapa ya? Karena yang lebih diunggulkan sebenarnya adalah MVP Phoenix ya. Kita tahu MVP Phoenix lebih senior daripada Hot Six. Kalau memang tim bisa gue bilang tim intinya MVP adalah MVP Phoenix. Adalah MVP Turnamen sebelum Phoenix. iya, Ya iya sih, cuma maksud gua dengan masuknya Jerax dan kawan-kawan itu mengubah banget MVP Hot Six yang dulunya emang tim baru gitu. Ya gitu kan. hmm, benar-benar sih. Ya kalau menurut gua sih mungkin di sini kalau misalkan ngeliat MVP dan sebenarnya gua di sini lebih menarik Archon Gaming sih ya. Archon Gaming sebenarnya dulunya kan NAR kan namanya, North American Hmm, Rejects. Ex NAR tuh udah ditulisin kan tim Archon ini akhirnya di pick up sama Archon dan jadi tim Archon, dan performanya sebenarnya nggak bagus, nggak jelek-jelek amat di nggak bagus. qualifier. Kalau menurut gua dia ya bagus, melaju dengan lancar, cuma sayangnya gitu ada tim yang lebih lancar lagi yaitu Complexity kan. Complexity di situ Complexity. Hmm. Fly main bagus banget, Swindle Melon juga bagus, dan segalanya juga bagus. Dan lu harus tahu kalau nggak salah tuh si Complexity sendiri tuh selama qualifier Amerika itu cuma kalah satu kali, cuma kalah sama Mouseport yang isinya Black, Pailai, Coach Kova dan lain-lain gitu. Yap. Dan Complexity Nar bener-bener nggak kalah, bener-bener nggak kalah banget. Si Complexity ini bener-bener mulus banget, cuma kalah sekali. Dan NAR juga di final qualifier sendiri bener-bener kalah telak, dia kalah 3-0 dan kalah draft. Dan gua rasa Complexity itu yang membedakan Complexity dengan Archon Gaming, makanya Archon Gaming itu harus turun ke wildcard. Gua rasa adalah Complexity itu punya ciri khas dalam bermain, dia selalu memainkan Warlock di mid. Bukan selalu sih, maksud gue dia punya strategi khas, strategi khusus, strategi ciri khas yang bisa ngebuat dia tuh susah banget di counter gitu. Kalau lu lihat di Dead Dota mungkin Ria, kalau lu ngeliat hmm? statistiknya itu Warlocknya dari tim apa namanya tadi, Complexity itu nggak pernah kalah loh. Asal lu tahu itu Warlocknya di mid, di Midas, Aghanim, Refresher itu cepet banget. Gua nggak ngerti kenapa Fama bisa bisa secepat itu gitu. Dan ya kalau menurut gue sih Archon ya, ya gue sebenarnya tidak tidak mengunggulkan Archon ya di sini. Kalau menurut gue sih mungkin di sini gue masih milihnya adalah antara Vega Squadron dan juga Sidex sih mungkin kalau kata gue, antara Yap. dua itu. Dan pada faktanya juga Archon dalam qualifier cuma kalah sama satu tim loh. Cuma kalah sama Complexity. Selain itu dia menang semua match. Siapa? Archon. Archon kan, iya kan, Yap. iya makanya kan tadi gue udah bilang kan apa ada tim yang Oh lebih iya. mulus lagi gitu kan, walaupun memang mulus ada tim yang lebih mulus lagi itu. Benar 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 Dan benar. itu memang nyebelin sih, lu kalah 3-0 di partai puncak gitu Sayang ya. banget ya. Dan Kalau gue sih lebih ngunggulin sama sih kita Vega sama Sidek, tapi gue lebih ke Vega Sidek ya, sih. ya lu lebih ke Sidek ya. Hmm. Ya kan yang masuk emang dua kan. Oh ya ini Yap. juga gua nunjukin jam sama kalian ya. Di sini ada jam PDT atau Pacific Daylight Time, ini menuju ke jam Jakarta. Karena di sini TI itu mulainya semuanya itu kalau nggak salah di sini ya. Kita lihat dulu.
dari schedule-nya. Jadi dari schedule-nya itu semua streaming itu bakal dimulai jam 9 PDT, 9 AM PDT, dan di sini gue udah nyiapin jam buat kalian 9 AM PDT, dan itu berarti artinya adalah 11 PM di sini. Jadi TI itu kira-kira baru mulai sekitar jam 11 malam ya. Jadi buat teman-teman siap-siap buat begadang lah ya selama seminggu. Kalau emang kalian Dota mania banget, kalian pengen nonton semuanya, kalian nggak pengen ketinggalan match-match yang kalian bet, kalian harus siapin mata pokoknya dari jam 11 malam ya. Oke, sip. Kayaknya kita mulai harus bacain pertanyaan di Twitch ya, lumayan udah Oh, banyak oke tuh. oke. Oke, apa coba? Satu-satu Apa mungkin. ya, satu-satu. Gua aja. Yang pertama nih, eh aku mau tanya dari Gio Felix nih. Aku mau Ya, tanya boleh nih, boleh. kira-kira yang bakal dominan, apakah EG akan balas dendam? Wah, siapa yang bakal dominan, Hin? Oke, ini gue langsung buka tim ya di sini ya. Gua Woi, langsung woi. bakal buka tim di sini. Tuh. Hmm. Invited Teams, VC Gaming, FL Genius, Team Secret, Invictus Gaming, LGD. Tadi pertanyaannya siapa gimana? Siapa yang Apakah bakal IG? siapa Siapa yang yang bakal bakal lebih dominan? dominan? Apakah EG bakal balas dendam? Apakah IG bakal balas dendam? Wow, Maksudnya si IG lebih dominan dari siapa nih? Tim Secret. pasti secret. Pasti Secret Pastilah. ya. Iya sih ya. Dua itu. Soalnya emang udah 2 kali apa? Udah 2 kali final gede ya. Apa sih Hmm. gue lupa. The Summit The 3 ya. Summit The sama Summit YSL sama sama YSL, ESL, YSL. dan harusnya kalau menurut gua harusnya kedua tim ini ketemu lagi di Dota Pit Season 3 kemarin. Tapi karena Secret mengundurkan diri karena ingin lebih mempersiapkan TI, jadi IG harus bertemu dengan Cloud9, dan Cloud9 terbantai 3-0 gitu ya. Kayak kesannya kayak kayak nggak seimbang gitu kan. Hmm. IG ketemu Cloud9 ya dibantai gitu. Dan mengenai rivalitas antara IG dan Secret, gua rasa ini cukup menarik sih ya. Gua rasa ini tuh sebenarnya dimulai panas itu saat kemarin DAC sih ya, saat saat Januari kemarin, saat ada transfer Zai dan Artezy ke Secret, dan juga Sumail masuk. Sumail bilang S4 bukan pemain mid yang terlalu hebat, dan akhirnya rivalitas pun gitu kan, Oh. langsung terpicu, dan hampir semua match sekarang sengit gitu. IG tim Secret, walaupun game pertama IG selalu menang, tapi nyatanya Secret selalu bisa menang 3-1, selalu bisa unggul draft. Sebenarnya gua rasa di sini ya, dari IG maupun Secret itu nggak kalah sih kalau kata gua. IG nih ya, kalau lu lihat dari segi kapten mungkin. IG punya PPD. PPD itu kalau kata gue tipikal kapten yang bener-bener tahu banget potensial timnya gitu. Dia tahu AUI bisa farming cepet, dia tahu Sumail emang seneng ngedive dan ngebunuhin orang, dia tahu Fir itu fleksibel, karena lu tahu sendiri Fir itu salah satu pemain senior yang kalau menurut gua dia carry ya, Ri ya. Hmm. Cuma dia hampir bisa mainin seluruh hero. Dia mau disuruh mainin Bristleback, Queen of Pain juga mau, Challenge juga mau gitu. Beda sama tipe-tipe carry lama kayak Burning ataupun Loda gitu ya, yang hanya mau memainkan hero-hero yang tipikalnya benar-benar hard carry dan pukul-pukul doang gitu, kayak Morphling, Hmm. Red King, Benar-benar. Spectre, PL gitu kan. Itu klasik carry banget gitu. Berbeda sama Fear yang emang bagus banget gitu dalam menjalankan misinya sebagai Dan carry, dan sebagai carry juga dia juga termasuk top 5 carry karena dia mempunyai statistik kill yang lebih banyak dibanding sama RTZ ya. Walaupun RTZ di sini lebih mempunyai potensial farming yang lebih bagus gitu, karena dia GPM dan XPM itu jauh banget dibandingin sama carry-carry yang lain. Itu terus satu lagi siapa yang belum gue bilang, Universe ya. Universe juga Universe kalau dong. menurut gue Gimana? adalah offliner yang canggih sih kalau kata gue. Kalau emang Yo. tadi siapa namanya, Dio siapa namanya? Gio Felix, Gio Felix. Kalau emang Gio Felix sering nonton IG sama Secret, IG itu spesialnya apa coba Ri? Kalau yang lu lihat Yo, dari IG, offlanernya lah gila. offlinernya, Universe. IG itu salah satu tim yang nggak pernah atau jarang banget ngelakuin agresif tryland. Dia selalu menempatkan Universe sendiri dan selalu itu under farm. Malah kadang Universe itu malah lebih miskin dibandingkan sama AUI kan ya. AUI Hmm. pakai Enigma, Ya, tahu-tahu benar-benar. si Universe malah pakai ES dan baru jadi Soaring, Tranquil dan juga Dagger, sementara AUI udah BKB, udah Mekan, udah Dagger, udah Force Staff dan juga segala macamnya. Dan itu sih spesialnya Universe, gua rasa dia tuh pemain yang nggak butuh barang banget sih. Gua rasa dia 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 bisa dengan efektif banget pakai clockwork, entah itu hanya dengan modal Tranquil, botol dan juga BM, itu dia udah sangat efektif banget. Dia tahu gitu siapa yang harus dia sasar dengan hookshotnya. Sementara kalau dari Secret sendiri, gua nggak tahu sih. Kalau Secret sih mungkin gimana ya Ri, gua ngomentarin Secret gue bingung. Menurut lu kayak gimana Secret? Mungkin giliran lu deh. Sebenarnya nasib Secret itu sama
kayak newbie tahun lalu gitu. Dia muncul tiba-tiba pecahan dari tim-tim gede Cina lalu Yap. menjadi raksasa gitu lu. Hmm. Lu ingat nggak sih waktu newbie pecahan dari Tongfu lalu LGD gabung kan ke Yap. satu tim jadi newbie. Secret gitu juga dulu sempat ganti-ganti roster juga ya, ada Simba yang diganti lalu Big Daddy diganti. Yap. Tapi apa ya kelebihan dari Secret itu sih kalau gue bilang ya dia punya main captain yang bener-bener kalau gue bilang dia adalah the best mid laner in the Dota sih. Siapa? S4. S4, Artezy. S4. S4, oke, S4. Iya sih, Dan untuk dia saat punya ini iya. untuk Untuk saat saat ini ini ya. iya. Lu harus akuin itu. Untuk saat Iya. ini dia best best mid laner di Dota 2. Dia punya modal besar itu, dia punya senjata mematikan Artezy yang kita tahu XPM dan GPM itu benar-benar kencang banget. Terus Yap. dia punya duo support apa ya kalau gue bisa bilang ini adalah duo support yang klasik banget gitu. Dia udah bersama kayak homoan berdua dari Yap. Untuk waktu yang sangat dari lama ya. enam. Iya untuk waktu yang sangat lama. Nah itu yang bikin mereka benar-benar kuat gitu. Kalau gue bilang Sih. sih kuncinya ya di S4 sih, di S4. Kalau Kunci kita di lihat S4 S4 ya. tuh Oke. ya S4 dan Artizi sih kalau gue bilang. Nggak bisa dibohongin sih Artizi itu Yap. benar-benar GG buat farming. Yap. Buat farming emang Artezy juaranya sih ya, karena dari semua carry yang ada tuh gue pernah baca artikelnya bahwa Artezy itu adalah sosok carry yang emang bener-bener carry gitu, karena dia bisa memanfaatkan potensial seluruh map. Itu dia bisa dapat GPM dan XPM tergede, walaupun itu memang gak lepas dari andil S4 dan Kuro sama Pape ngebuat space buat Artezy farming ya, karena kita tahu sendiri Secret ini ngandelin Artezy banget buat nge-raid kadang-kadang, sementara itu S4, Zai, Kuroki sama Pape sibuk buat nyariin space buat Artezy. Dan yang gua heran dari tim Secret adalah bagaimana mereka menciptakan peluang dan juga dia menciptakan space Artezy buat melakukan farming, karena dia selalu melakukan itu dengan hal-hal gila gitu kan. Bayangin aja lu, lu harus ngeberhentiin Artezy farming, cuma di satu sisi itu di sisi map lain tuh Zai sama Kurok itu main-main gitu dengan Tuskar dan Tecis. What the fuck gitu kan, tiba-tiba lu gua gua udah geleng-geleng kepala gitu. Tuskar Tecis satu lane diputar, dikasih bom, Aishard meledak mati gitu kan, kesannya alay gitu, tapi itu emang mengalahkan tim tim Fnatic aja kemarin. Kalau lu nonton ESL1 ya, itu lucu banget sumpah. Masa 5 Iya orang benar, mati, gua nonton. 4 orang mati sama bom, 1 orang lagi dipukulin. Aduh, itu memalukan sih kalau kata gue, bisa kalah sama seorang Tetis. Dan itulah tim Secret gitu, dia selalu Ya. selalu selalu ya, gue nggak Nggak, tahu deh strateginya lu harus apalagi. bilang itu ya apa dia kombonya combo alay gitu tapi it's worth man. Iya, makanya Worth it. it's work. Walaupun itu combo alay, walaupun itu kombonya kayak kesannya Nora gitu, tapi ya tapi itu bekerja gitu loh. Itu sebenarnya sih. Apalagi juga Kuroki memainkan Io itu nggak bukan Io konvensional gitu. Dia memainkan Io tuh kadang-kadang kalau emang pak yang harus ditempel ya sama dia pak aja ditempel. Kalau emang SF harus di skill satu di tether dan di overcharge, ya udah dia overcharge aja gitu. Karena dia memainkan hero-nya tuh berbeda dengan yang lain. Dan sebenarnya kalau menurut gue dari tim Secret sendiri di sini semuanya penting gitu ya, terutama core sih ATG S4 sama Zai luar biasa sih kalau kata gue sebagai offlaner ya. Dan sayang banget Iji harus kehilangan Zai kalau menurut gue sih, walaupun memang gantinya adalah siapa, AUI ya, yang nggak kalah AUI juga gitu dari sini ya. dan Jadi kalau menurut jadi gue itu sih gini ya, jadi kalau menurut gimana gue kesimpulannya gitu. kesimpulannya, dan Secret itu tergantung bagaimana mereka bisa memanfaatkan momen vakum ini. Karena ini kan walaupun momen vakum, ini tim-tim ini tuh sebenarnya mereka ini kan sparring satu sama lain kan, Ri ya. Iya selalu Jadi jalan ya, ininya sparringnya jadi sebenarnya scrim. kalau teman-teman nggak tahu, itu sebenarnya selama masa vakum ini mereka tuh sebenarnya main terus hampir tiap hari. EG lawan Secret, EG lawan Empire, Cloud9 lawan LGD. Pokoknya mereka berusaha berusaha semaksimal mungkin biar mereka tuh sering main dan mereka menerapkan strategi yang aneh gitu. Dan kalau gua rasa ya itu balik lagi ke yang tadi ya, gimana cara tim-tim ini bisa eh memanfaatkan waktu luang ini buat dapat secret strategi, dan gimana caranya dia dia ngebreak meta yang Lesrak ini nggak terkalahkan, SF-nya nggak terkalahkan, Queen of Pain yang nggak terkalahkan gitu. Jadi kesimpulan gue sih mungkin kalau menurut gue sih EG bakal sedikit sulit ya kalau misalkan untuk bisa melakukan balas dendam ke Secret itu. Walaupun memang punya potensial bisa, karena memang di tahun lalu ya, siapa namanya tadi, gue lupa mulu yang nanya, Dio ya.
Ya, Gio, Gio. Iya Gio, karena Gio kalau misalkan nonton Evil Genius tahun lalu, dia tuh menggunakan secret strategi yang nggak diketahui sama orang. Tiba-tiba ngepick Ursa di pick ketiga dan Ursa dijadikan posisi 4. Dan dia langsung go Rosan dengan Enchantress dan Ursa ditambah dengan 2 creep netral, itu di menit 3,5. Lu bayangin aja, menit 3,5 udah bisa ngerosan dan posisi 4 lu Ursa gitu. Jadi otomatis bakal ada 4 core di tim lu dan itu ngebuat tim sekelas DK yang pada saat tahun lalu itu diunggulkan banget kalah gitu dengan Evil Geniuses dan itulah PPD gitu. Otak PPD emang terlalu berjalan lancar, cuma yang jadi masalah